Lensa rekomendasi buat kalian semua yang suka motret model. Kalian pengen tahu lensanya lensa apa? Sebelum video dilanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Kita putar dulu intronya, cekidot. Oke teman-teman, kali ini gue mau sedikit ngebahas nih tentang lensa ya, dimana lensa ini mungkin jadi rekomendasi buat kalian semua yang baru mau terjun ke dunia fotografi dan pengen nyoba motret model, terus bingung gitu ya pengen pakai lensa yang kayak gimana. Nah, contoh hasilnya tuh yang seperti ini. Nah, yang seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja ya kita bahas ke lensanya. Lensa apa? Nah, di sini gue punya lensa Canon teman-teman. Oke, sebelumnya gue mau ngasih tau dulu ke kalian semua, ini khusus pengguna Canon ya. Ini gue rekomendasiin, yang gue pegang ini adalah lensa Canon USM 50 mm, dimana bukaan terbesarnya memiliki 1,4 dan bukaan terkecilnya 22. Jadi lensa ini tuh udah bisa mengalahkan yang bukaannya 1.8 teman-teman. Otomatis kita bisa menggunakannya ketika kita di malam hari, kita bisa menggunakan f-nya di 1.4. Jadi masih bisa pakai ISO yang sangat rendah. Nah, kelebihannya untuk lensa ini tuh udah memiliki autofocus yang sangat lembut teman-teman ya, ultrasonic juga kecepatannya. Terus juga kalau misalnya motret model itu untuk close up ini enak banget teman-teman, dan memiliki jarak fokusnya itu di 0,45 meter ya teman-teman. Lensa ini tuh nggak terlalu hampang dan nggak terlalu berat juga, memiliki beratnya itu 290 gram teman-teman. Ya menurut gua kalau misal motret model ini rekomendasi banget. Dan harganya pun ya kalau misal di marketplace di online shop gitu ya, kisaran di barunya itu di kisaran 5 juta. Dan secondnya itu ada di 3 juta, 4 juta, tergantung kondisi juga ya teman-teman. Kalau gue ini dapetin tuh waktu itu dapet di 2,1. Ya cukup murah banget, makanya gue berani ngangkat ini. Waktu itu kebetulan pas gue searching gue dapet harga yang sangat miring teman-teman. Tapi di sini ada kekurangannya, waktu gue beli ada agak sedikit seret ya di autofocusnya. Jadi agak bunyi lah ya, tapi nggak berpengaruh ke hasil. Hasilnya masih bagus dan cepat juga dan akurat juga teman-teman. Ada sedikit misfokus sih ketika kalian pakai di f1,4 gitu ya. Di 1,4 itu agak sedikit blur ya, tapi nggak begitu banyak ya, nggak begitu kelihatan juga. Tajam, hasilnya tajam banget. Terus buat kalian semua yang suka videografi gitu, videografi juga ini cocok banget. Apalagi buat kalian semua yang udah punya kamera yang udah autofocusnya itu udah detect face ya. Jadi kalau misalnya kalian nge-shoot gitu ya pakai Canon 750D, ini gue pernah coba dan autofocusnya itu bener-bener nge-tracking ke face kita nih, ke muka objek yang bakalan kita record. Ini ngunci banget, dan gue bawa jalan gitu ya masih aman lah ya, untuk syuting video juga udah enak banget. Jadi memiliki efek-efek bokeh ya, efek-efek bokeh yang lembut banget lah pokoknya. Nah buat kalian semua yang nge-shoot video pakai lensa fix itu ya gue rekomendasiin pakai gimbal ya, karena kalau misalnya handheld atau nggak pakai tripod ini rentan banget shakingnya teman-teman, shaking banget, nggak begitu halus lah shakingnya, kerasa banget. Tapi kelemahannya si lensa ini tuh belum memiliki image stabilizer teman-teman. Jadi kita harus bener-bener stabil ya tangan kita ketika kita memotret. Jadi takutnya motret kita sedikit goyang itu mungkin shaking. Kalau misalnya antisipasinya sih buat kalian semua yang pengen motret pakai lensa fix yang tanpa image stabilizer, kita harus memakai shutternya itu di atas 1/500 ya teman-teman, 1/1000 itu untuk nge-freeze banget gitu ya. Jadi aman lah untuk fotonya nggak ngeblur. Pokoknya lensa ini tuh cocok banget lah buat kalian semua yang pengen motret model ya, motret model gitu, atau enggak motret teman kalian, atau enggak motret wedding gitu ya, untuk menciptakan bokeh-bokeh yang bagus lah gitu, yang halus banget gitu ya. Jadi memisahkan antara objek dengan si background, ini cocok banget di lensa fix ya. Harganya juga udah turun lah sekarang kalau nggak salah, jadi asalnya 5 juta ya barunya, mungkin sekarang ada yang di harga 2,5 juta, 3 juta, 4 juta tergantung kondisinya juga. Tapi kalian harus
teliti juga karena mungkin ada jamur gitu ya, pemakaiannya seperti apa dan autofocusnya seperti apa. Nah, ini gue bakalan coba di body Canon gue di 7D, kita coba ya. Nah, di sini gue punya kamera legend gue, kamera Canon 7D. Aduh, sorry. Kita coba langsung di autofocusnya. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Udah memiliki hoodie juga, jadi buat ngesaring ini ya cahaya. Nah, ini enak banget asli. Jadi udah udah halus banget ya teman-teman. Udah cepet juga. Tuh. Tuh. Jadi kita cuma sekali pencet gini. Nah, buat kalian semua yang udah punya body yang autofokusnya si titik fokusnya banyak, enak banget kalau misalnya kalian udah pakai body yang gede gini nih, yang bukan gede maksudnya yang seri-seri pro, punya titik fokus yang banyak gitu, enak. Jadi kita menentukan fokusnya areanya banyak banget. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian pakai kamera-kamera yang semi pro ya, kayak misalnya 550D, kalau enggak yang 1100 juga, ini masih bisa cocok, masih bisa masuk juga. Ini di seri Canon bisa masuk semua teman-teman, dan mungkin kalau misalnya kalian pakai kamera Sony juga bisa pakai ini, pakai adapter ya, pakai adapter lagi. Jadi masuk nih lensa ini di autofocusnya di Sony atau enggak di body-body lainnya, masih aman ya teman-teman. Dan sampai sekarang gue masih ngejagoin si lensa ini untuk motret motret model, kalau enggak motret produk, ini pakai lensa ini. Enak banget, cepet dah. Nah, mungkin cukup sekian ya video singkat dari gua, penjelasan yang rekomendasi lensa apa sih yang buat motret model itu, lensanya lensa apa. Nah, pakai lensa fix ini 50 mili bukan f1.4 gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak ada budget ya, rekomendasinya selain lensa fix 1.4 ini ya 1.8 juga nggak apa-apa, karena itu juga udah punya sama ya bukaannya yang sangat besar di 1.8. Terus ya kalau misalnya motret model juga kalian bisa pakai lensa tele juga ya, dari jarak jauh gitu ya. Kita bisa kita bisa motret dari jauh. Jadi mungkin buat kalian semua yang bingung nih ya, pakai lensa apa sih yang bagus untuk motret model atau enggak objek yang benar-benar fokus, kalian bisa menggunakan lensa Canon USM 1.4 ya. Harganya juga udah turun di 2021 apalagi. Wah, bukannya udah semua lensa udah banyak keluar yang baru nih, pasti lensa ini tuh lensa keluaran lama juga, jadi makin turun gitu ya. Daripada kalian bingung gitu nyari lensa yang kayak gimana gitu ya, kalian bisa pilih lensa ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian gak bisa motret pakai lensa kit teman-teman, karena lensa kit juga bisa membuahkan hasil foto yang bagus. Ada triknya juga untuk menghasilkan foto yang bagus pakai lensa kit atau enggak lensa bawaan kalian yang mungkin belum punya budget untuk membeli lensa-lensa yang lainnya. Kalian bisa nabung dulu, cari duit dulu gitu ya, terus kumpulin, terus nyari searching dulu nih lensa apa yang kebutuhan kalian gitu ya. Oke, thanks banget buat kalian semua yang udah nonton video gua kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe ya, dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.